Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera. Semoga kalian semua dan seluruh anggota keluarga kalian senantiasa dalam keridhaan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Selamat datang untuk kalian semua calon siswa-siswi MTS Patra Mandiri yang saat ini menjalani proses ta'aruf atau kalau bahasa lainnya itu MOS, ya, masa orientasi sekolah, yang dilakukan melalui jejaring online atau daring dalam jaringan. Baiklah, sebelum kita memulai pertemuan atau pembahasan materi untuk masa ta'aruf kali ini, mari bersama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah yang kita tujukan dan kita kirimkan terkhusus untuk kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, yang mungkin saat ini sedang sakit, atau untuk anggota keluarga kita yang mungkin saat ini sedang sakit atau mungkin juga yang tertimpa musibah. Kita doakan dengan mengirimkan suratul Fatihah ini, semoga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya. Kemudian yang tertimpa musibah semoga segera dapat berlalu musibah yang diderita saat ini. Untuk orang tua kita khususnya yang masih hidup, mungkin saat ini sedang bekerja, kita doakan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita membahas untuk materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wijaya, bisa panggil Sir Rahmat karena Sir mengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk di kelas 8. Ya, mungkin kalian yang baru masuk yang kelas 7 belum ketemu dengan Sir atau belum Sir yang mengajarnya, tapi saat ini kita dapat berkenalan secara online. Tetap kita nanti kalau sudah ketemu di sekolah bisa saling tegur sapa dan sebagainya. Ada yang bisa Sir bantu, kita bahas sama-sama. Oke, nama Sir Rahmat Wijaya MPD. Sir tinggal saat ini di Desa Prajen. Untuk tempat tinggal, Sir mengajar lebih banyak mengajar di MA atau Madrasah Aliyah. Sir juga diperbantukan untuk mengajar di MTS, sama-sama mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk alamat tadi sudah, Sir tempat tinggal. Sir di sini sudah masuk tahun ke-7 mengajar di madrasah ini, mata pelajaran yang satu tetap bahasa Inggris. Apalagi untuk perkenalannya? Saya rasa cukup ya untuk perkenalan. Bisa nanti kalau mau lebih lanjut pada saat kalian sudah pembelajaran masuk sekolah, kita bisa tatap muka dan juga perkenalan secara langsung. Ya, kita berdoa sama-sama semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, kita semua dapat kembali di kehidupan normal, bisa melaksanakan pendidikan, bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, bisa belajar bersama-sama. Mari kita berdoa sama-sama, semoga semua ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, saat ini saya akan menyampaikan visi dan misi madrasah kita. Ya, setiap sekolah atau madrasah pasti memiliki visi dan misi, yaitu tujuan tertentu untuk mengajak para siswa atau membentuk semua para siswa yang menjadi siswa di madrasah di sekolah tersebut untuk ke suatu hal yang baik. Untuk di madrasah ini,
Visinya itu beriman, berilmu, terampil, bermasyarakat, dan berorientasi lingkungan. Itu maksudnya apa? Sesuai dengan madrasah kita madrasah sanawiyah, yaitu kita berpatokan kepada Kemenak atau Kementerian Agama. Pembelajaran kita mayoritas pembelajaran itu lebih dari 50% atau sekitar 70% pembelajaran kita banyak ke agama. Tentunya visi dari sekolah kita membentuk para siswa dan siswi beriman, berilmu, terampil, berkemasyarakatan, dan berorientasi pada lingkungan. Dan misinya itu ada 9 misi. Saat ini saya akan membacakan, nanti untuk kalian lebih paham saat pertemuan atau kalian sudah masuk sekolah bisa kalian baca nanti di depan gerbang ada visi dan misinya untuk lebih jelas untuk penjelasan pembacaannya nanti. Saat ini saya akan membantu menjelaskan secara ringkas untuk pertemuan kali ini. Misi madrasah kita yang pertama itu menjalankan ibadah secara konsisten, sudah jelas ya, kita berorientasi kepada agama atau kita lebih banyak intensnya itu dalam beribadah, belajar juga termasuk ibadah. Jadi misi yang pertama itu kita menjalankan ibadah secara konsisten, yang mana kalau sesuai dengan jam pelajaran kita melaksanakan di sini secara bersama-sama, yaitu sholat zuhur dan juga sholat asar secara berjamaah di sini. Kemudian misi yang kedua menjalankan pembelajaran efektif dan kreatif sesuai dengan kurikulum. Siswa dibentuk atau dibuat menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam belajar. Guru hanya sebagai penengah atau pembimbing, mentor kalian untuk menjadikan kalian lebih kreatif dan inovatif serta pembelajaran yang efektif. Memerangi buta aksara Al-Quran, sudah jelas ya, kalian menjadi siswa-siswi madrasah sanawiyah di madrasah ini yang masih buta aksara dalam membaca Al-Quran. Insya Allah dalam 3 tahun kalian belajar di sini, kalian akan diajari dan sampai dilatih untuk menghafal ayat-ayat pendek, minimal juz amma atau surat-surat pendek. Itu telah menjadi urutan ketiga misi dari sekolah kita. Yang keempat, mengaplikasikan potensi skill atau berkarya. Jadi kalian nanti itu diajari dan juga dibimbing untuk menjadi siswa-siswi yang dapat berkarya atau ya berkembang di lingkungan luar atau di masyarakat atau di lingkungan luar. Yang kelima, menjadikan siswa mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Salah satunya mungkin dengan eskul atau ekstrakurikuler. Di sini kita memiliki beberapa eskul yang bisa kalian ikuti nanti. Nah, melalui eskul tersebut kalian bisa bersaing dalam hal yang positif dengan mengikuti eskul-eskul yang ada, termasuk juga bersaing dalam akademik ya. Kemudian menjadikan siswa mampu berkiprah di tengah masyarakat secara baik. Ya, sesuai dengan beberapa eskul di sini, ada salah satu eskul yang dapat menjadikan kalian itu berkiprah atau berkembang di masyarakat luar dengan pembelajaran di sini. Seperti itu ada muhadoro. Muhadoro itu melatih kalian untuk dapat memimpin suatu acara atau melaksanakan suatu acara seperti hajatan dan sebagainya. Ada juga eskul-eskul yang lain dapat membimbing kalian untuk dapat berkiprah atau berkembang di masyarakat umum nantinya. Selanjutnya, memberdayakan lingkungan hijau dan estetis. Sekolah kita termasuk sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang lingkungannya itu hijau, bersih, asri dan lain sebagainya. Misi kita kalau dalam konotasinya itu menghijaukan madrasah. Berarti kita menciptakan situasi yang alami, yang bersih, ya, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, melatih siswa untuk mengolah bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan lain sebagainya. Kemudian mengolah limbah menjadi limbah produktif. Nah, seperti yang Sir bilang tadi,
Kalian dididik dan dilatih untuk menjadi siswa-siswi yang produktif. Salah satunya dari program daur ulang. Daur ulang benda-benda atau barang-barang yang tidak dipakai lagi, kita daur ulang menjadi hal-hal atau benda-benda yang bermanfaat dan juga memiliki nilai rupiah. Yang terakhir, menjadikan lingkungan sekolah yang beriman, yaitu bersih, indah, dan nyaman. Jadi ketiga poin ini saling berhubungan. Sekolah yang hijau, yang nyaman, bersih, dan indah. Itulah visi dan misi sekolah kita. Kemudian masuk ke tata tertib. Serasa untuk tata tertib, hampir seluruh sekolah itu memiliki tata tertib yang sama, yaitu diantaranya disiplin. Disiplin ini adalah bukan sifat, yaitu kebiasaan. Bila kita sudah terbiasa disiplin, maka sifat tertib akan terlaksana. Jadi tanamkan dari diri kalian sendiri, dari saat ini, sejak ini, tanamkan di diri kalian bahwa disiplin itu bukanlah sikap, tapi kebiasaan. Bila kalian sudah terbiasa disiplin, maka hidup kalian akan tertib. Contoh, jam-jam tertentu bisa kalian atur untuk hal-hal yang sesuai dengan jadwal. Misal, bangun sebelum subuh, kalian melaksanakan sholat fardu subuh. Selanjutnya, kalian dapat melaksanakan hal-hal yang lainnya. Ya, itulah salah satu dari perkembangan ataupun tata tertib di sekolah kita, yaitu tentang disiplin. Kalau untuk yang hal lain, kerapian, kebersihan, dan sebagainya, itu rata-rata semuanya bisa kalian pahami, bisa kalian ketahui, karena hampir seluruh sekolah memiliki tata tertib yang sama. Tapi yang di sini saya tekankan yaitu masalah disiplin. Ingat, disiplin itu bukanlah sikap, tapi kebiasaan. Kalau kalian sudah terbiasa tertib, maka disiplin akan terlaksana, akan berhasil dalam hidup. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk masa ta'aruf kalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di pembelajaran yang efektif dan aktif nanti. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan tatap muka secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, tutup pertemuan ini dengan melepaskan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.